Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 22 Agustus tahun 2021, kita jumpa kembali dalam ibadah online. Mari kita sempatkan waktu, kita sediakan waktu untuk Tuhan, kita mau duduk tenang di hadapannya. Kita mau doa sama-sama dahulu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk pagi ini. Sungguh kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan buat kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau menaikkan pujian untuk-Mu Tuhan. Karena sungguh Engkau satu-satunya Allah yang layak kami sembah. Engkau benteng hidup kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Pagi hari ini, mari Tuhan, kiranya Engkau menerima puji-pujian kami, Engkau terima persembahan kami ini Tuhan, supaya kiranya apa yang kami pujikan ini, apa yang kami nyanyikan ini jadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Layakkan kami Roh Kudus, layakkan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita satu dalam penyembahan, naikkan pujian penyembahan untuk Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu. Sungguh Engkau baik buat kami, Engkau
Engkau Tuhan bagi semua bangsa. Apapun yang terjadi saat ini, kami mau tetap beriman percaya. Hati kami tetap percaya dan kami pegang teguh janji-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau kuatkan iman kami. Kami mau kuatkan hati kami dan kami berjalan bersama Engkau. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami Roh Kudus, supaya iman kami kuat. Tolong kami supaya kami tetap lurus melangkah bersama-Mu. Kami mau memegang terus tangan-Mu sampai akhir waktu nanti. Tolong kuatkan kami supaya iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Pagi hari ini, kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami Roh Kudus, supaya kami mengerti. Mampukan kami supaya kami mau melakukannya, bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh Engkau sangat baik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ihwe. Ibu, Bapak, dan Saudara, selamat pagi dan salam jumpa kembali. Beberapa bulan sebelum PPKM, saya bersyukur saya sempat dine in. Seorang teman di Jakarta mengajak saya makan di sebuah kafe yang baru di daerah Kelapa Gading. Singkat cerita, hanya sedikit menu yang disajikan dan yang keluar adalah seporsi salmon steak. Saya terkejut sekali, di samping saya kurang suka salmon dan ukurannya hanya berapa ratus gram, dan alangkah terkejutnya
ketika bil akan dibayar, wah, saya mengintip harganya luar biasa mahalnya. Jadi salmon yang stik kecil beberapa ratus gram tapi harganya bisa mencapai 500.000 rupiah. Wow. Dan saya penasaran, saya lalu menyelidiki apa yang menyebabkan ikan salmon ini menjadi menu yang populer ya di masa sekarang, khususnya di kalangan kaum muda, dan apa yang menyebabkan ikan salmon ini begitu mahal. Dalam penelitian saya menemukan paling tidak ada 2 karakter dari ikan salmon ini yang menyebabkan ikan ini luar biasa dan begitu mahal setelah disajikan di restoran. Karakter yang pertama dari ikan salmon ini yang menyebabkan dia istimewa dan mahal ini adalah berani melawan arus. Lalu karakter yang kedua dari ikan salmon ini, ternyata ikan ini jenis ikan yang tangguh, dapat melompat-lompat ya, mendaki air terjun itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya juga ingin share tentang sebuah topik yang berani dan menantang kita sebagai orang Kristen, yaitu berjalan di atas persoalan hidup. Berjalan di atas persoalan hidup. Mari kita membaca nas Alkitab kita yang pertama terambil di dalam kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Di dalam nas khotbah pagi ini kita membaca tentang Yesus berjalan di atas air. Perahu murid-murid Yesus tiba-tiba dihantam dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Tetapi kira-kira jam 3 dini hari, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, saudara-saudara, memang murid-murid Yesus berada di dalam sebuah perahu yang sama dan menghadapi persoalan yang sama. Tetapi kita melihat di sini bahwa mereka menghadapi persoalan dengan sikap yang berbeda. Ketika murid-murid yang lain melihat Yesus berjalan di atas air, mereka ketakutan dan menyangka Yesus hantu. Akan tetapi seorang murid bernama Petrus bersikap lain. Pada waktu Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara, ketika dirasanya tiupan angin, Petrus kemudian mulai takut tenggelam. "Tuhan, tolonglah aku," seru Petrus. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau gelombang pantai adalah gambaran bagi persoalan hidup manusia pada masa sekarang,
bagaimanakah dengan sikap kita? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa sikap yang tercermin menjadi cerminan bagi kita melalui cerita Petrus ini. Apakah di antara saudara mungkin memiliki sikap seperti murid-murid kebanyakan, yaitu sikap takut? Inilah sikap orang yang tidak beriman, yang tidak mengatasi persoalan hidup. Nah, ataukah saudara mungkin bersikap seperti Petrus yang kedua, yaitu sikap bimbang dan sikap iman yang kalah? Ataukah ada di antara saudara mungkin di dalam menghadapi gelombang hidup ini, saudara mungkin seperti Petrus yang pertama? Nah, saudara-saudara, kita membaca di sini, begitu Petrus tahu bahwa yang berjalan di atas air itu adalah Yesus, Petrus di sini berseru, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Oh saudara-saudara, saya yakin perkataan Petrus ini merupakan perkataan iman. Sesungguhnya Petrus mengucapkan suatu pengakuan iman. Petrus teringat dengan peristiwa ajaib di masa yang lalu. Petrus teringat dengan peristiwa bagaimana Yesus sanggup memberi makan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Petrus teringat bagaimana Yesus juga berkuasa mengusir roh-roh jahat keluar dari dalam tubuh manusia. Petrus teringat bagaimana Yesus juga berkuasa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Oleh karena itu, Petrus di sini kemudian berseru, "Tuhan, apabila Engkau itu, yaitu Tuhanku yang berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan berkuasa mengusir roh-roh jahat, serta yang sanggup memberi makan 5.000 orang, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan apa yang terjadi, saudara, sungguh luar biasa. Petrus berjalan di atas air. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat sebuah contoh kisah lain yang menarik di dalam nas kita yang kedua, yaitu yang diambil di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, dan ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-33. Pada waktu itu bangsa Israel diperhamba di Mesir. Allah memberikan janji melalui Musa bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar, umat Allah, dan Allah akan memberikan tanah Kanaan menjadi tempat tinggal mereka, suatu tempat yang subur dan makmur. Sebab itu pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka sudah mempunyai harapan bagi masa depannya. Mereka mempunyai tujuan hidup, mempunyai cita-cita, dan mempunyai kesempatan untuk mencapainya. Tetapi kemudian karena ketidakpercayaannya bangsa Israel, maka Allah menghukum mereka sehingga mereka harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada kesulitan yang menghadang di depan mereka, yaitu mereka harus berperang dahulu dengan
bangsa-bangsa yang ada di sekitar, bahkan tinggal di dalam Kanaan. Nah, inilah kesulitan terakhir dan terberat yang harus dihadapi oleh bangsa Israel. Tetapi karena kebijaksanaan Musa, maka diutuslah 12 pengintai untuk menyelidiki negeri Kanaan. Nah, dari sinilah saudara-saudara kita akan belajar dua sikap para pengintai di dalam menghadapi kesulitan. 10 dari 12 pengintai tersebut secara singkat kita baca di sini mulai berkata kepada Musa dengan nada yang takut dan gemetar. Mereka berkata, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah air susu dan madunya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat sekali. Dan kota-kota mereka berkubu sangat besar. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, pengintai-pengintai yang lain juga berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Dan sebagai akibatnya Bapak Ibu Saudara, seluruh bangsa itu sontak menjadi tawar hati, menjadi gemetar dan menangis. Lalu mereka mulai bersungut-sungut di hadapan Musa dan Allah dengan berkata, sekiranya saja kami mati di Mesir. Mengapa Tuhan membawa kami ke sini? Mereka mulai kehilangan kepercayaan. Mereka mulai kehilangan semangat. Mereka mulai kehilangan harapan. Mengapa saudara? Jawabnya adalah karena mereka melihat kesulitan lebih besar daripada kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Inilah sikap 10 pengintai. Melihat kepada kesulitan. Inilah sikap seorang yang pesimis. A pessimist sees the difficulty of every opportunity. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan, di sini kita juga ditinggalkan satu kisah yang berkemenangan. Dikatakan di sini tidak demikian halnya dengan 2 pengintai lainnya, yaitu yang bernama Kaleb dan Yosua, 2 di antara 12 pengintai. Kaleb berkata kepada Musa di hadapan bangsa Israel, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Saudara-saudara, itulah sikap orang yang beriman. Itulah sikap orang Kristen yang menang. Memang kita akui bahwa hidup di dunia ini saudara, kita tidak luput dari kesukaran hidup. Kita tidak akan luput dari penyakit yang mengerikan seperti sekarang ini. Dengan menyebarnya virus COVID-19. Baik secara lahir maupun batin. Kita dan semua manusia di dunia ini cukup kewalahan dan cukup menderita akibatnya. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen secara khusus, jangan kita menyerah kepada keadaan. Jangan kita lari dari kesulitan. Sebaliknya, hadapilah kesulitan itu dengan iman. Dan lihatlah kesempatan di balik setiap kesulitan tersebut. Yaitu kesempatan yang menjadikan iman kita lebih murni kepada Tuhan. Kesempatan yang membawa hidup kita
lebih dekat kepada Dia. Saudara-saudara, inilah sikap orang yang menang. Sikap yang melihat kepada kesempatan. Inilah sebuah sikap yang optimis. Dan an optimist sees the opportunity of every difficulty. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, marilah kita merenungkan nas Yesus berjalan di atas air ini. Saya percaya nas ini merupakan sebuah panggilan bagi kita semua di masa-masa kesulitan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kita membaca dan juga mendengar di sini sebuah panggilan dari Yesus, yaitu panggilan kemenangan. Berjalan di atas air, berjalan di atas persoalan hidup. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu jangan takut akan pencobaan dan masalah dan juga penderitaan di dalam hidup kita ini. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dikatakan di sini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan kita takut akan persoalan hidup. Jangan kita takut akan masalah hidup ini. Dan juga kita jangan takut akan tantangan hidup kita. Dan yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, jangan takut gagal. Amin. 失败，再站起来。gagal, bangkit lagi. Di suatu sore hari, tampak seorang pemuda tengah berada di sebuah taman umum. Dari raut wajahnya, tampak kesedihan, kekecewaan, dan frustasi yang menggantung di sana. Dia sebentar berjalan dengan langkah gontai dan kepala tertunduk lesu. Sebentar terduduk dan menghela napas panjang. Kegiatan itu diulang berkali-kali, seakan dia tidak tahu apa yang hendak dilakukannya. Saat itu, tiba-tiba pandangan matanya terpaku pada gerakan seekor laba-laba yang sedang membuat sarangnya di antara ranting sebatang pohon tempat dia duduk sambil melamun. Dengan perasaan iseng dan kesal, diambilnya sebatang ranting dan segera sarang laba-laba itu pun menjadi korban kejengkelan dan keisengannya. Dirusak tanpa ampun. Perhatiannya teralih sementara untuk mengamati ulah si laba-laba. Dalam hati, dia ingin tahu kira-kira apa yang akan dikerjakan laba-laba setelah sarangnya hancur oleh tangan isengnya. Apakah laba-laba akan lari terbirit-birit? Atau dia akan membuat kembali sarangnya di tempat lain? Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban untuk waktu yang lama. Karena si laba-laba kembali ke tempatnya semula, mulai mengulang kegiatan yang sama. Merayap, merajut, melompat. Setiap helai benang dipintalnya dari awal. Semakin lama, semakin lebar, dan hampir menyelesaikan seluruh pembuatan sarang barunya.
Setelah menyaksikan usaha si laba-laba yang sibuk bekerja lagi dengan penuh semangat memperbaiki dan membuat sarang baru, kembali ranting si pemuda beraksi dengan tujuan menghancurkan sarang tersebut untuk kedua kalinya. Dengan perasaan puas dan ingin tahu, diamati ulah si laba-laba. Apa gerangan yang akan dikerjakan setelah pengerusakan sarang kedua kalinya? Ternyata, untuk ketiga kalinya, laba-laba mengulangi kegiatannya. Kembali mulai dari awal, dengan bersemangat, merayap, merajut, melompat dengan setiap helai benang yang dihasilkan dari tubuhnya. Memintal membuat sarang sedikit demi sedikit. Melihat dan mengamati ulah laba-laba membangun sarang yang telah hancur untuk ketiga kalinya. Saat itulah si pemuda mendadak sontak tersadarkan. Tidak peduli berapa kali sarang laba-laba dirusak dan dihancurkan. Sebanyak itu pula laba-laba membangun sarangnya kembali. Dengan giat bekerja tanpa mengenal lelah. Semangat binatang kecil sungguh luar biasa. Hal itu menimbulkan perasaan malu si pemuda. Karena sesungguhnya si pemuda berada di taman itu dengan hati dan perasaan gundah. Karena dia baru saja mengalami satu kali kegagalan. Melihat semangat pantang menyerah laba-laba, dia pun berjanji dalam hati, "Aku tidak pantas mengeluh dan putus asa karena telah mengalami satu kali kegagalan. Aku harus bangkit lagi, berjuang dengan lebih giat dan siap memerangi setiap kegagalan yang menghadang." Seperti semangat laba-laba kecil yang membangun sarangnya kembali dari setiap kehancuran. Pendengar yang berbahagia, kegagalan bukan berarti kita harus menyerah, apalagi putus asa. Kegagalan itu berarti kita harus introspeksi diri dan berikhtiar lebih keras dari hari kemarin. Selama kita masih memiliki tujuan yang menggairahkan untuk dicapai, tidak pantas kita patah semangat di tengah jalan. Karena dalam kenyataannya, tidak ada sukses sejati yang tercipta tanpa melewati kegagalan. Jangan takut gagal. 失败是成功的过程. Kegagalan adalah bagian kecil dari sebuah proses kesuksesan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, meteraikanlah kebenaran firman-Mu ini di dalam hati dan hidup kami, supaya ibarat benih yang akan bertumbuh dan berbuah-buah. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami memiliki sikap iman yang berkemenangan. Seperti Petrus yang mula-mula seperti Petrus pada posisinya yang pertama, yang memenuhi panggilan Yesus Tuhannya, panggilan kemenangan untuk berjalan di atas air. Demikian pula ya Tuhan, tolonglah kami ini juga supaya kami memenuhi panggilan-Mu untuk berjalan di atas persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami sudah berdoa, bersyukur, dan berserah diri. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Saudara sekalian. Pagi hari ini mari kita menangkap firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Iwe, supaya kita sungguh-sungguh kuat, jangan seperti Petrus ya saudara. Tuhan ada beserta kita, walaupun Tuhan mengajak kita berjalan di atas air, ada gelombang yang begitu besar, tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Tetap kuat, tetap semangat, jangan takut menghadapi masalah hidup ini. Persoalan yang cukup berat saat ini yang sedang dihadapi oleh kita semuanya, bangsa Indonesia juga. Mari kita sungguh-sungguh menangkap firman Tuhan dan melakukan dengan iman, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Walaupun kami berjalan seperti Petrus, Engkau menatang Petrus Tuhan berjalan di atas air. Tapi jangan buat kami lemah iman kami seperti Petrus, tapi supaya iman kami kuat Tuhan. Bersama dengan Engkau kami akan menjalani hidup ini dengan pertolongan-Mu Tuhan. Kami akan sanggup menghadapi persoalan kesulitan apapun dan kami akan keluar sebagai pemenang. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu Pak Iwe Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya Tuhan Engkau memakai hamba-Mu, supaya sungguh-sungguh pengurapan-Mu nyata dalam hidup hamba-Mu ini Tuhan. Engkau mengurapi dan Tuhan pakai menjadi berkat dimanapun hamba-Mu melayani, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Pak Iwe juga dalam keluarganya. Tuhan berkati apapun yang diusahakan dan dikerjakan, Tuhan berkati hamba-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bapa surga, kami mengucap syukur pagi hari ini, karena kami bersyukur kuasa-Mu, keajaiban-Mu sudah terjadi Tuhan di tengah-tengah jemaat Egg Blessing Tuhan. Kami bersyukur semua anak-anak-Mu yang terkena COVID sudah sembuh, semuanya sembuh. Karena pertolongan Tuhan, Tuhan menyembuhkan mereka, mereka sehat semuanya. Terpujilah nama-Mu dan kami berdoa ke depan tidak ada satupun yang tertular lagi Tuhan. Engkau melindungi umat-Mu Egg Blessing Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan ada beserta kami. Tuhan menjauhkan kami dari virus COVID. Tuhan menolong Indonesia untuk menyelesaikan masalah pandemi ini Tuhan, supaya Tuhan tolong supaya Indonesia bersih dari virus COVID ini Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati ekonomi Indonesia supaya ekonomi Indonesia makin maju Tuhan. Kami bersyukur kalau ekonomi Indonesia naik 7%, Engkau akan membawa naik terus Tuhan ekonomi Indonesia. Dan masyarakat Tuhan setelah PPKM berhenti, kami percaya Engkau juga menaikkan ekonomi Indonesia juga terhadap umat-Mu, terhadap orang-orang yang bekerja. Tuhan memberkati. Berkati umat-Mu Tuhan, supaya melalui pekerjaan mereka tangan Tuhan Kau ulurkan untuk memberkati mereka semuanya Tuhan. Khususnya Tuhan kami bersyukur untuk jemaat-Mu, umat-Mu Egg Blessing Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati. Tuhan apapun yang dikerjakan Tuhan memberkati. Tuhan biarlah Tuhan memberkati anak cucu kami. Engkau membuat perkasa mereka di muka bumi ini Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan. Hikmat Tuhan menyertai mereka. Mereka menjadi anak yang terpandai. Mereka menjadi anak yang berhasil Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Tuhan memberkati. Kasih setia Tuhan Kau limpahkan dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu.
Bapa di surga, kami bersyukur Kau memberkati jemaat X-Blessing Tuhan. Kalau pagi hari ini mereka membawa persembahan mereka ke dalam rumah Tuhan, Tuhan melimpahkan berkat-Mu. Dalam berkat-Mu yang senantiasa Kau ulurkan Tuhan, berkat-Mu Kau curahkan untuk jemaat X-Blessing Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Engkau Bapa yang baik. Mari saudara dengan iman angkat tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memimpin hidupmu, memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan. Saudara tetap semangat ya, minggu depan tetap ibadah di rumah, tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati.